Terkadang saya benci dengan hidup saya sendiri, Pak Ustaz. Saya tak ingin hidup dengan orang yang tak saya cintai. Saya juga sudah berusaha untuk menerimanya, tapi sampai sekarang tetap juga tak bisa. Bagaimana jalan keluarnya untuk masalah saya, Pak Ustaz? Apakah berdosa kalau saya minta cerai? Za'arsyur Rahman, bergoncang tiang aras bagi perempuan yang minta cerai kepada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Andai engkau minta cerai dari dia, apa jamin dapat laki-laki yang lebih baik daripada dia? Apalagi laki-laki zaman sekarang, dia sholat, dia puasa, dia rajin berzikir, dia sholat ke masjid, ikut pengajian, orangnya baik. Apa yakin kamu akan dapat macam dia? Mau cari siapa lagi? Mau cari primus? Udah nikah. Mau mengharapkan saya udah nikah. Nih, maka bersihkan hati, jangan-jangan kamu kena santet, ruqyah, baca doa sebelum tidur malam. Qul huwallah, Al-Fatihah 1 kali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, surat ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Baca, tiupkan ke air, diminum. Baca, tiupkan ke tangan, usap ke wajah. Nah, ini minta kepada Allah. Boleh jadi, mana tahu ada santet, ada sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Bagaimana hukum bekas masjid lama dijadikan aula untuk acara seperti perayaan pesta nikah karena sebelahnya sudah dibangun masjid? Memindahkan masjid dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Umar memindahkan masjid Kufah, dialihkan ke tempat yang lebih baik. Itulah dalilnya boleh memindahkan masjid, dengan syarat dari tempat yang baik kepada lebih baik. Adapun dijual tanah masjid, dilarikan ke tempat yang sunyi, tak ada orang salat, oh ini zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Lalu kemudian masjid ini dialihkan, ini dijadikan sebagai ruangan belajar, ruangan sekolah. Kalaupun nikah, nikahnya syar'i. Nikah syar'i itu bagaimana? A'linu hadzal nikah, jangan nikah diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan duf, kendang. Lagu religi. Oke, ini bekas masjid, dibuat acara pernikahan, lagunya keong racun kucing garong. Lagu religi, musik religi yang kira-kira ketika didengar membangkitkan semangat dia. Lagu Bila Israel, tapi jangan dinyanyikan untuk menikah, nangislah pengantinnya. Bila Israel datang memanggil. Saya seorang notaris, rekanan salah satu bank konvensional. Apakah penghasilan saya termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustaz. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan atau yang mewakilkan akadnya. Wa katibahu, katib penulisnya. Wa syahidaihi, 2 saksinya. Yang mau akad panggilnya 2 saksi. Sini bro, ikut jadi saksi ya. Kulluhum sawa, semuanya sama saja. Oleh sebab itu carilah rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Barokahnya enggak ada. Duit hantu dimakan setan. Sudah banyak contoh kasus kaya raya, banyak akhirnya hilang. Padahal kita minta sama Allah wa barakatan fir rizqi, minta barokah dalam rezeki. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah dari Ciamis, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi. Bu ya dan Umi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Bu ya, bagaimana jika istri menggugat cerai karena sudah nggak ada cinta dan alasannya juga suami malas ibadah, malas mencari nafkah juga. Sudah diingatkan tapi tetap seperti itu, dan saya merasakan ini selama 2 tahun. Kalau masalah harta saya nggak masalah, tapi ini berleha-leha dalam ibadah. Bahkan ia juga pernah melakukan hal yang haram meski halal. Ini agak bingung juga, Bu ya. Yaitu memaksa. Mungkin masalah hubungan atau bagaimana, Bu ya. Mungkin gak paham juga seperti apa. Ini bagaimana hukumnya, apa kalimatnya? Bahkan ia juga pernah melakukan hal yang halal, yang haram meski halal, yaitu memaksa. Cuma seperti itu, Bu ya. Itu bagaimana hukumnya dan pencerahannya, Bu ya. Baik, bismillah.
Kalau hilangnya rasa cinta, jangan berubah menjadi sebuah kebencian. Ya, Buya. Anda pandang siapapun dari mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya untuk mempertahankan pernikahan, biarpun hilang cinta, masih saja seorang bisa dengan tanggung jawab atau rasa kasih sayang, biarpun tidak ada cinta di dalamnya. Tanggung jawab Anda sebagai seorang istri yang punya kewajiban khusus, Anda pun masih tetap bisa melayani sebagai kewajiban, atau seorang suami punya tanggung jawab kewajiban seorang istri, biarpun tidak ada cinta di dalamnya. Tapi jika perubahannya, permasalahannya akan menjadi hati yang sesak karena sudah berlebihan mungkin rasa tidak sukanya, dan itu pun juga tidak bisa datangnya begitu saja, yang bisa karena mungkin juga sebabnya dari kaum laki-laki itu, yang yaitu tadi kurang peduli, kurang ini, kurang itu, diajak sholat enggak, lalu tiba-tiba kok hilang rasa cinta. Catatan, jika hilang cinta begitu saja yang karena sebabnya pasangan yang tidak, maka itu adalah sah-sah saja. Bahkan ada kisah pada zaman Nabi, kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah bersama hilangnya cinta, kemudian sampai terjadi sebuah perceraian. Tapi bukan karena seorang perempuan hilang cinta kepada suaminya, karena hatinya sudah berpindah, naudzubillah, pengkhianatan halus. Itu kehinaan seorang perempuan. Gara-gara matanya jelalatan lihat sana sini sehingga dia tidak puas dengan pasangannya, lalu tiba-tiba hilang cinta. Bukan hilang cinta sebetulnya, ada godaan yang lebih besar lagi. Baik. Tapi kalau bersama hilangnya cinta gak bisa dipaksakan. Ada orang datang Rasulullah, ya Allah, aku sudah tidak mencintai dia, takut aku berbuat dosa, izinkan saya untuk cerai, dan Nabi mengizinkannya. Tapi itu kan Nabi sudah tahu betul, dapat wahyu kalau mengizinkan begitu, bahwasanya perempuan itu memang sudah hilang cinta. Maka kalau ada seorang wanita mengatakan hilang cinta, urusanmu dengan Allah. Kalau memang cinta benar-benar hilang, khawatir Anda masuk bab kezaliman, adalah sah. Tapi kalau hilangnya cinta kau yang bikin sebab karena matamu jelalatan lihat laki-laki sana WA sini, busuk, kehinaan, dan tidak akan mendapatkan laki-laki lebih bagus setelah itu. Jika ada perempuan dengan cara seperti itu, ketahuilah dia tidak akan bisa menemukan laki-laki lebih bagus lagi, bahkan akan diuji oleh Allah dengan kehinaan yang sama dan akan dikhianati juga. Baik, tapi kalau kasusnya adalah suami tidak sholat dan sebagainya, kemudian hilang cinta karena sebabnya perilaku sang suami, ya sah-sah saja bagi seorang wanita setelah itu untuk minta cerai, khawatir berbuat zalim, tidak bisa melayani maksimal dengan istri suami. Tapi kita pengen tahu juga, karena ini sepihak Anda yang bercerita, saya perlu tanya kepada suami Anda, nah, sholat sendiri apakah sholat jamaah atau sholat biasa? Kalau sholat jamaah lah masalah ini, khilaf dalam hal ini. Tapi benar-benar tidak sholat di mata Anda, maka lain cerita, dia melanggar Allah, fasik. Seorang fasik layak untuk dijauhi. Baik. Yang tadi juga masalah melakukan sesuatu yang haram, apa itu? Tapi halal. Apa tamu? Apakah dia suka minta-minta? Minta-minta kan kayaknya halal. Kan ada model ustadz keliling minta-minta duit. Itu kayaknya halal, tapi haram. Haram, tidak tahu apa yang dimaksudnya. Ya nggak benar, haram itu. Halal minta-minta haram kok. Siapa yang mengatakan minta-minta halal? Minta itu boleh bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, minta-minta adalah kerendahan, hina dan haram. Di hari kiamat akan berjalan di padang mahsyar, artinya mukanya tidak berdaging, ditunjukkan kalau dia suka minta-minta. Alhamdulillah. Baik Buya, baik, terima kasih Buya atas penjelasannya dan juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada pemirsa dan juga sahabat